Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Pasmobi akan membahas atau merangkum alur cerita film yang berjudul Firmal 2010. Di film ini menceritakan sekelompok anak muda yang sedang asur-asurkan ke sebuah hutan demi untuk mencari dan meneliti lukisan dari ribuan tahun lalu. Awalnya penelitian mereka enjoy-enjoy aja, sampai suatu ketika salah satu teman mereka menjadi makhluk yang menyeramkan dan bergigi tajam. Setelah ia berenang di sebuah danau, akankah mereka bisa mengatasi itu semua? Daripada banyak bacot di awal, mending hayu kita gaskan ke alur cerita lengkapnya ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subrek channel ini, sok disubrek dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Pasmobi ini. Dan jangan lupa juga buat uang parkirnya cukup di like aja. Dan rebahkan diri Anda, masukkan headset ke telinga, serta masukkan tangan ke celana, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan diperlihatkan manusia purba yang sedang melukis di sebuah batu besar di 12.000 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba scene beralih di 12.000 tahun kemudian, yang dimana sekelompok orang yang akan melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat yang pastinya kita juga akan ditemani dengan para wanita cantik dan seksoi yang akan sedikit mencairkan suasana di film yang menegangkan ini. Mereka bernama Anja, Chris, Des, Warren, Mel, dan Chad. Di dalam perjalanan mereka pun berbincang-bincang tentang tempat yang akan mereka tuju, yang pastinya belum diketahui banyak orang. Yang ternyata tempat tersebut adalah tempat sebuah lukisan purba yang terlihat di awal film tadi. Singkat waktu, mereka pun menemukan sebuah gunung yang sama dengan gambar yang mereka bawa, yang dimana itu artinya mereka sudah dekat dengan tempat tujuan mereka. Dan benar saja, tak lama mereka pun berhenti dan menaiki sebuah tebing untuk bisa sampai ke tempat lukisan purba yang mereka tuju. Namun saat mereka melewati sebuah gua, tiba-tiba saja Anja Gibri ketakutan dan pingsan. Yang ternyata Anja mempunyai fobia di sebuah kegelapan. Setelah tersadar, teman-temannya pun menyuruh Anja untuk membawa mobil saja dan barang bawaan mereka. Sementara itu, mereka akan melanjutkan menelusuri gua tersebut dan akan bertemu di ujung gua itu. Akan tetapi, terlihat cairan hitam yang menyebar di sebuah danau di situ. Setelah Anja bertemu Warren, Chad, dan Mel, mereka bergegas menuju sebuah tenda yang sudah dibangunnya tadi. Namun Chad dan Mel bergegas masuk ke sebuah tenda untuk melakukan penelitian cangkul-mencangkul. Sementara itu, Anja dan Warren menuju sebuah danau dan menemukan botol yang sudah setengah habis dimakan serangga kecil yang aneh. Setelah itu mereka berdua pun menangkap si Chris dan Des yang sedang meneliti lukisan purba itu. Namun setelah Warren dan Anja pergi, tiba-tiba tangan Chris seperti tergigit sesuatu yang datang dari balik ruyuk. Yang ternyata itu adalah seekor kelinci yang bergigi tajam dan aneh. Singkat waktu, malam pun peting. Saat mereka semua sedang sidurunyang harapan sene sambil nyanyi-nyanyi, tiba-tiba saja Des dan Chris memisahkan diri menuju sebuah ruyuk untuk saling bertukar jigong. Sementara itu Mel yang juga kabita akan hal itu, tetapi sang pacar Chad sedang tidak bergairah. Akhirnya Mel pun memutuskan untuk menggoda Chad dengan berenang di sebuah danau yang sudah terkontaminasi cairan hitam tadi. Dan alhasil Chad pun tetap saja tidak bergairah. Tetapi setelah Mel keluar dari danau tersebut, badannya pun dipenuhi dengan lintah penyedot darah. Chad, wait. What? Get off me! Get off me! Stay still. Setelah lintah-lintah tersebut dibasmi, mereka pun kembali ke tenda untuk tidur. Swimming's out then. Namun Anja dan Warren yang masih jomblo malah curhat-curhat di luar. Setelah selesai curhat, mereka pun akan beranjak tidur dan Warren harus tidur di luar untuk berjaga. Namun saat semua sudah tertidur pulas, tiba-tiba saja Chad membangunkan Anja karena sang pacar Mel sedang meriang dan terkena demam tinggi.
Setelah Anja memeriksanya, Anja pun berunding dengan yang lain. Bagaimana kumaha ini kok malah jadi begini. Lalu Des pun menyarankan untuk membawanya pulang besok pagi. Dan sekarang doping dulu aja sama Panadol merah. Lalu Chad pun memberikan obat tersebut. Tetapi saat meminumnya terlihat cairan merah yang keluar dari mulutnya yang tak disadari siapapun. Setelah mereka pun lanjut tidur, tiba-tiba saja Mel yang sedari tadi ingin bercocok tanam mengajak Chad untuk mantap-mantap. Tetapi saat mereka baru saja bertukar jigong, Chad menyadari ada darah di mulutnya. Lalu Anja pun memeriksanya, dan ternyata giginya merontok dan Mel pun berperilaku aneh. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk pulang malam itu juga. Namun saat Anja mengemasi barang-barangnya, terlihat di situ tenda yang tadi mereka tiduri telah bolong dimakan hewan kecil yang aneh. Dan saat mereka akan menaiki mobil, bannya pun telah habis dimakan hewan kecil tersebut, yang mengharuskan mereka untuk kembali lagi ke tenda. Setelah kembali ke tenda, ternyata gigi Mel yang rontok kini telah tumbuh menjadi gigi yang tajam. Singkat waktu, pagi pun tiba. Keanehan pun mulai terjadi lagi kepada Mel, yang dimana ia kini sedang mukbang kelinci mentah yang kemarin ditemukan. Setelah itu, Mel pun menyerang semua orang dan membuat tangan Chad terluka. Lalu saat Warren akan mengambil P3K di mobil, tiba-tiba namun untungnya Des berhasil memukul dan membuat si Mel kabur. Namun ternyata Chad tidak menyukai perlakuan Des terhadap si Mel tadi, karena ia yakin bahwa Mel akan kembali seperti semula. Dan disitu juga Chris menyadari bahwa gambar tersebut bukanlah sebuah cerita, melainkan sebuah peringatan. Di sisi lain, Mel yang sudah bermutasi menjadi si gerandong memburu seekor hewan dan membawa sebagian badan hewan tersebut ke sebuah gua, yang dimana secara tiba-tiba daging tersebut menyusut perlahan secara goib. Namun ternyata Des dan kawan-kawan sedang merencanakan sesuatu untuk menjebak Mel. Setelah jebakan selesai dibuat, mereka pun berpencar sesuai tugasnya masing-masing. Lalu Anja yang bertugas mencari Mel pun tiba-tiba saja obor yang ia bawa akan segera padam. Dan secara tiba-tiba di saat Anja semakin terpojok, untung saja Warren datang tepat waktu. Lalu mereka pun memancing si Mel untuk nuturkan mereka menuju sebuah jebakan yang sudah mereka buat. She's coming! Dan saat Mel sudah tertangkap oleh jebakan yang mereka buat, mereka pun malah kebingungan. Kumaha ia selanjutnya? Saat mereka sedang debat cungur, tiba-tiba saja Mel terlepas dari jebakan yang mereka buat. Akibat hal tersebut, Warren pun harus koid karena tercupang di bagian leher. Des yang tidak mengetahui bahwa danau tersebut yang menyebabkan Mel menjadi gerandong skin dewa pun malah sembunyi di danau tersebut. Yang dimana saat malam hari tiba, ketika mereka sedang ngawangkong untuk rencana naon yang akan mereka lakukan selanjutnya, Des pun malah ngagibrik dan mengalami gejala yang serupa dengan Mel pada waktu itu. Sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hidup si Des saja. We have to kill him. Yeah. Namun saat Anja akan melakukan fatality terakhir, Anja pun malah kagak tega karena ia bukanlah psikopat profesional, melainkan ia adalah bondon yang seksoy. Just fucking stick it in. Namun dengan keadaan ngegibrik, Anja pun memberanikan diri untuk menggeprek kepala si Des, tetapi tak sampai koid. Dan tak lama Mel pun datang untuk menyelamatkan Des yang akan menjadi gerandong kanibal untuk menjadi temannya. Lalu Anja pun menyuruh Chad untuk mengambil si Des,
Namun karena Des yang pelongo dan garap up malah diam saja, sehingga Des pun harus dibawa oleh si Mel. Lalu mereka pun menyusun rencana kembali, yang dimana Anja dan Chad berniat membunuh Des sebelum menjadi gerandong kanibal, sedangkan Chris akan mengambil sebuah parang di mobil. Namun saat Anja dan Chad bertemu Mel, Chad malah merayu si Mel dengan tujuan supaya Mel tersadar. Namun bodohnya, Chad malah membuang obor yang ia bawa, yang mengakibatkan dirinya dan Anja pun harus diserang si Mel. Namun saat Mel berniat membawa Anja ke dalam gua dengan tujuan supaya Anja bisa tersedot seperti hewan yang ia buang waktu itu, tetapi ternyata tak sesuai ekspektasi, yang dimana Anja malah baik-baik saja tanpa tersedot sedikit pun. Di sisi lain, Chris yang sedari tadi mencari parang namun tak ketemu-temu, akhirnya ia pun didatangi si Des. Dan sialnya, pintu belakang mobil malah terbuka, yang mengakibatkan Chris harus diuber oleh si Des ini. Mel yang mendengar jeritan Chris pun langsung ngabret menuju lokasi, dan kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh si Anja untuk kabur. Anja yang kesal dengan kelakuan si Chad yang malah membuang obornya saat berpapasan dengan si Mel pun akhirnya ngucupruk. Lalu di sini si Anja pun mempunyai sebuah ide yang brilian untuk kabur melalui sebuah gua, karena Anja sudah tahu bahwa Mel dan Des tidak akan berani memasuki gua tersebut. Tapi si Chad meragukan si Anja, "Kan kamu teh lain takut sama kegelapan?" Tapi si Anja menjawab, "Atuh tenang, kan ada obor yang bisa menerangi segalanya termasuk masa depanmu yang suram." Si Chad pun hanya terdiam. Lalu mereka pun mulai berjalan menuju sebuah gua tersebut. Namun di tengah perjalanannya, mereka malah melihat si Mel yang sedang dicangkul oleh si Des. Jelas, hal itu pun membuat si Chad cemburu. Namun Anja mengingatkannya, "Atuh tenang, Aa, itu bukan si Mel lagi. Lagian kan masih ada Neng yang siap untuk dicangkul." Seketika Chad pun kembali bergairah lagi. Namun kekeh karena desaan yang kuat dari si Mel, akhirnya Chad pun tidak tahan melihat pacarnya sendiri dicangkul oleh orang lain. Apalagi itu temannya sendiri. Dan Chad pun bertekad untuk membunuh si Des. Dan terjadilah baku hantam yang hebat. Akibat baku hantam itu pun, Chad dan Des harus tereliminasi dari film ini, dan hanya tersisa Anja dan Mel saja. Lalu Anja pun mengambil sebuah golok dan bergegas menuju sebuah gua. Anja yang mencoba melawan rasa takutnya terhadap kegelapan pun terus berjalan. Namun di tengah-tengah perjalanan, Anja bertemu dengan Chris yang sudah bertingkah aneh. Lalu Anja pun membawa Chris untuk keluar dari situ. Tetapi secara tiba-tiba perut Chris menjadi membesar seperti orang hamil. Lalu tiba-tiba Anja pun tererat oleh sesuatu yang entah apa itu. Lalu Anja pun menyuruh Chris untuk mengambil parang, tetapi setelah Chris mengambilnya, Chris malah membedel perutnya sendiri, yang ternyata ia sudah dihamili oleh seekor cumi-cumi. Dan inilah bebenguk cumi-cumi raksasa yang selama ini menjadi dalang dibalik semua ini. Lalu cumi-cumi itu pun mencipok serabi lempitnya si Anja sampai si Anja merasa leles. Tapi tiba-tiba akhirnya Anja pun bisa mengalahkan cumi-cumi itu dan berhasil lolos dari gua tersebut. Tetapi saat ia sedang ngucupruk puas tempat tersebut, tiba-tiba saja Mel datang menggapruk dirinya. Dan terjadilah baku hantam yang hebat lagi. Namun untungnya Anja berhasil mengalahkan si Mel. Dan Anja pun mengeluarkan jurus terakhir Ultraman-nya, yaitu dengan menggeprek kepalanya si Mel sampai modar. Dan film pun
tamat. Nah, gimana? Ending yang sangat sopan, bukan? Oke, atau mungkin segini aja rangkuman alur cerita film dari Firmal 2010. Semoga kalian bisa terhibur dan mengerti rangkuman cerita yang saya bawakan. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara komen di bawah. Dan juga jika kalian suka dengan channel ini, sok tunggu apa lagi? Di subscribe aja ya. And see you next video and love you guys.